Halo semuanya. Ya, oke. Gua mau ngomentarin demo-demo yang udah terjadi dan penjarahan-penjarahan ini yang udah terjadi. Dan dampaknya ini sebetulnya sangat besar sekali dan eh, bakal sangat merugikan untuk kita, terutama untuk pencari kerja dan para pekerja. Dari demo-demo yang udah terjadi di minggu lalu, di tanggal 25, 28, 29, 30 sampai kemarin ini udah tanggal 1, dan alhamdulillah semuanya sudah berangsur kondusif dan udah mulai aman. Gua harap ini tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh dengan iklim investasi, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, nggak cuma di Jakarta, itu modalnya juga dari asing, seperti itu. Dan ketika perusahaan ini sudah berjalan, dengan adanya demo-demo seperti ini, bisa aja para pengusaha ini kabur atau mencabut investasinya, sehingga kita yang bekerja itu bisa kehilangan pekerjaan, seperti itu ya. Mungkin yang kita tuntut itu adalah seperti eh, RUU perampasan aset, yang sebetulnya kita pengen itu RUU-nya untuk disahkan segera. Tapi karena satu dan lain hal seperti naiknya upah dari DPR kita, terus mereka merayakannya dengan berjoget-joget seperti itu ya, sehingga kita sebagai masyarakat marah. Dan ditambah lagi ada momentum yang sangat buruk, dimana ada kawan kita dari ojol itu, Mas Afan, yang telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, Tentunya ini sangat disayangkan sekali, seperti itu. Sehingga dan berentet semuanya jadinya ke penjarahan, seperti penjarahan di rumahnya Sahroni, di rumah Uya Kuya, di rumah Eko Patrio, Nafa Urba, hingga ke menteri kita Sri Mulyani. Seharusnya hal-hal seperti ini eh, jangan sampai terjadi, karena balik lagi, banyak pengusaha di kita, memang banyak UMKM dan pengusaha lokal, mungkin ada beberapa yang sangat kaya, sangat tajir gitu. Dan tapi kita juga banyak sekali pengusaha yang dari luar negeri gitu. Dan bisa aja pengusaha-pengusaha luar negeri ini eh, cabut investasinya, cabut kantornya, usahanya dari Indonesia. Itu bukan hal yang tidak mungkin jika hal-hal seperti ini terus terjadi. Jadi gue cuma pengen bilang, gue berharap jangan sampai ada yang mau terprovokasi untuk ikut demo hingga radikal. Ikut demo mungkin gak ada masalah, tapi jangan sampai kalian melakukan eh, hal-hal radikal seperti itu. Langsungkan demo itu dengan damai, sampaikan dengan baik, seperti itu. Mungkin memang selama ini anggota DPR itu susah sekali kita ajak bicara, padahal waktu pemilihan umum mereka mengemis-ngemis untuk minta suara kita. Dan gua sih nggak merasa pernah pilih anggota DPR atau DPD ya, seperti itu. Jadi menurut gua mereka nggak mewakili suara gua, dan selama ini gua nggak pernah ada diwakilkan suara gua, seperti itu. Dan gua rasa itu aja sudah cukup. Gua harap kalian juga mungkin harus berhati-hati dengan keadaan di luar sana, jangan sampai terprovokasi. Banyak sekali berita-berita hoax. Jika ada informasi baru yang kalian temui, ada baiknya kalian cari di Google dulu, atau tanya rekan, tanya teman, tanya saudara, apakah berita itu benar. Jangan sampai mau terkecoh oleh akun-akun anonim atau akun buzzer yang ingin merusak Indonesia ini. Thank you.